Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah buku keren yang bisa mengubah cara kamu berpikir, judulnya The Organized Mind. Oke, coba ngaku deh. Pernah nggak sih ngerasa kepala kamu tuh kayak browser komputer yang lagi buka 100 tab sekaligus? Semuanya kayaknya penting, semuanya mendesak, tapi ujung-ujungnya malah nggak ada satupun yang bener-bener kelar. Pusing kan? Ya, rasanya tuh kayak tenggelam di lautan informasi. Notifikasi bunyi terus, to-do list makin panjang, dan rasanya capek banget. Kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, ini dia kabar baiknya. Ada seorang ahli saraf keren namanya Daniel J. Levitin yang punya solusinya. Lewat bukunya, The Organized Mind, dia ngasih kita semacam peta buat navigasi di tengah kekacauan ini, biar kita bisa mikir lebih jernih di zaman yang super padat informasi. Intinya, kita bakal bahas 3 hal utama, gimana cara ngatur fokus pikiran kita, terus ngatur dunia di sekitar kita, dan juga ngatur energi tubuh. Dan yang paling penting, kita juga bakal bahas langkah pertama yang bisa langsung kamu coba. Oke, kita masuk bagian pertama, mengatur fokus pikiran. Ini fondasinya banget. Kita beresin dulu apa yang ada di dalam kepala kita, ya? Pertama-tama, kita harus bongkar mitos terbesar, multitasking. Kita sering banget ngerasa hebat pas ngerjain banyak hal sekaligus, tapi sains membuktikan sebaliknya loh. Multitasking itu sebenarnya malah bikin kita jadi lebih sering bikin salah, dan produktivitas kita jadi anjlok. Sebaliknya, kalau kita fokus pada satu hal atau single tasking, hasilnya bakal jauh lebih baik dan kualitasnya lebih tinggi. Jadi, intinya tuh simple banget. Saat pikiranmu nggak kebagi-bagi, kamu bisa kasih 100% perhatian ke satu pekerjaan. Dan hasilnya? Jelas jauh lebih bagus dan memuaskan. Terus mungkin kamu mikir, gimana kalau tugasnya itu gede dan rumit banget? Nah, kuncinya adalah dipecah jadi langkah-langkah kecil yang gampang dikelola. Contohnya nulis makalah. Jangan lihat itu sebagai satu tugas raksasa, tapi pecah jadi brainstorming dulu, terus bikin kerangka, kumpulin bahan, dan seterusnya. Tiap langkah kecil yang selesai itu bakal ngasih kamu dorongan buat lanjut ke langkah berikutnya. Dan tentu aja, kita harus ngomongin musuh terbesar fokus kita, gangguan digital. Levitin nyaranin kita buat lebih proaktif. Coba deh matiin notifikasi yang nggak penting. Daripada ngecek email tiap 5 menit, atur jadwal khusus buat balesin email. Ambil alih lagi kendali atas perhatianmu. Oke, kita lanjut ke bagian 2, mengatur dunia luarmu. Kenapa? Karena lingkungan yang rapih itu sangat mendukung pikiran yang jernih. Nah, ini konsep favoritku dari buku ini. Namanya otak eksternal. Idenya tuh simple tapi, wah keren banget. Gini, otak kita itu jagonya buat mikir kreatif dan nyelesain masalah, bukan buat ngapalin semua detail-detail kecil. Jadi, daripada menu-menuin kepala, mending pindahin aja semua informasi itu keluar. Alatnya apa aja? Gampang banget. Pakai kalender buat jadwal dan deadline. Pakai to-do list buat tugas harian. Pakai aplikasi catatan buat nyimpan ide-ide cemerlang yang suka muncul tiba-tiba. Dengan cara ini, kapasitas mentalmu jadi lega dan bisa fokus ke hal-hal yang beneran penting. Coba aku tanya deh, sekarang ini di mana kunci HP sama dompetmu? Kamu harus mikir dulu nggak buat jawabnya? Solusinya simple tapi jenius, bikin rumah khusus buat setiap barang penting. Misalnya nih, kunci selalu digantung di dekat pintu, dompet selalu ditaruh di laci yang sama. Dengan ngebiasain ini, kamu nggak akan buang-buang waktu dan stres cuma buat nyariin barang. Oke, bagian ketiga, dan ini sering banget kita lupain, mengatur energi tubuh. Ingat, otak yang hebat itu butuh tubuh yang sehat. Coba lihat grafik ini. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Olahraga teratur itu ningkatin fungsi kognitif kita secara signifikan dibanding kalau kita cuma mager-mageran. Jadi, ini bukan cuma soal fisik, tapi juga soal kesehatan otak. Kok bisa gitu? Soalnya, olahraga itu ningkatin aliran darah ke otak, ngelepasin hormon bahagia, ngurangin stres, bahkan bisa memicu pertumbuhan sel otak baru. Pendeknya, otakmu jadi bisa kerja lebih optimal. Selain gerak, kita juga butuh istirahat. Jangan pernah sepelekan kekuatan dari istirahat singkat. Cuma istirahat 15 menit aja, itu bisa nge-charge ulang baterai mentalmu buat fokus kerja berjam-jam setelahnya. Tapi, istirahat di sini bukan berarti scrolling media sosial ya. Manfaatin waktu istirahat buat relaksasi yang beneran. Mungkin meditasi singkat, jalan-jalan santai, atau sekedar latihan napas dalam-dalam. Ini bakal bantu otak kamu buat bener-bener reset. Oke, setelah dapat semua info ini, terus apa langkah pertama yang harus kamu lakuin? Yuk, kita rangkum.
Ingat 3 hal ini. Pertama, jinakkan fokusmu dengan berhenti multitasking. Kedua, atur ruangmu dengan mulai pakai otak eksternal, kayak kalender. Ketiga, tingkatkan energimu dengan gerak dan istirahat yang cukup. Nah, sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang kamu tahu, tapi apa yang bakal kamu lakuin. Dari semua yang udah kita bahas, coba deh pilih satu hal aja. Apa satu perubahan kecil yang bakal kamu mulai hari ini juga buat punya pikiran yang lebih terorganisir?